Hai semuanya, pada saat ini masyarakat semakin dipengaruhi dan dikuasai oleh perkembangan teknologi. Contoh paling sederhananya adalah smartphone. Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari smartphone ada baiknya dan juga ada dampak buruknya loh. Dampak baik dari smartphone memudahkan masyarakat, khususnya kaum pelajar, untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi melalui internet. Namun, kemudahan ini membuat para pelajar menjadi ketergantungan terhadap penggunaan internet, sehingga menurunkan kreativitas dalam menciptakan karya baru. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita belajar teks sastra untuk tujuan kreatif. Teks adalah seperangkat unit bahasa, baik lisan maupun tulisan, dengan ukuran tertentu, makna tertentu, serta tujuan tertentu. Teks bersifat sistematis dan memiliki struktur teratur, dengan elemen-elemen yang mana jika terjadi perubahan pada satu elemen, maka akan berdampak sistemik. Teks sastra sendiri adalah sebuah naskah, baik lisan maupun tulisan, yang memiliki berbagai ciri khas seperti keorisinilan, keartisikan, dan keindahan, serta mengandung daya imajinatif. Teks sastra untuk tujuan kreatif bermaksud untuk menimbulkan tingkat kreativitas pembaca melalui karya sastra yang dibacanya. Apa saja teks sastra untuk tujuan kreatif? Yang pertama ada cerpen, merupakan karangan pendek yang berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan atau menyenangkan, dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. Cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam dengan jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Cerpen memuat penceritaan yang memusatkan satu peristiwa pokok dan pada dasarnya menuntut perwatakan yang jelas pada tokoh cerita. Yang kedua ada puisi, merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mandra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh makna. Puisi mengutamakan bunyi, bentuk, dan juga makna yang disampaikan, yang mana makna sebagai bukti puisi, baik jika terdapat makna yang mendalam dengan memadatkan segala unsur bahasa. Struktur fisik puisi adalah metode penyampaian hakikat puisi, terdiri dari pewajahan puisi, diksi, imajinasi, kata konkret, majas, dan rima atau irama. Sementara itu, struktur batin puisi adalah tema puisi, rasa, nada, dan tujuan dibuatnya puisi. Terakhir ada teks drama, berupa rangkaian percakapan maupun percakapan dalam tulisan yang tersusun sedemikian rupa dengan pertimbangkan tema, isi, alur cerita, maupun irama. Biasanya disertakan keterangan tentang karakter atau peletakan tokoh, suasana, waktu, serta latar belakang peristiwa itu terjadi. 1. Tema merupakan gagasan pokok yang terkandung dalam drama. Tema berhubungan dengan premis dari drama tersebut, yang berhubungan pula dengan nada dasar dari sebuah drama dan sudut pandang yang dikemukakan pengarang. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh atau pemain dalam drama menerjemahkan dan sekaligus menghidupkan deretan kata-kata yang berupa naskah atau cerita. 3. Alur cerita atau plot. Alur atau plot adalah hubungan antara satu peristiwa atau sekelompok peristiwa dengan peristiwa yang lain. 4. Latar cerita. Setting atau tempat kejadian sering disebut sebagai latar cerita. Setting biasanya meliputi 3 dimensi, yaitu tempat, ruang, dan waktu. 5. Amanat atau pesan pengarang. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui naskah atau penontonan drama. 6. Gaya bahasa dalam dialog. Ciri khas suatu drama adalah naskah itu berbentuk percakapan atau dialog. Penulisan naskah drama harus memperhatikan pembicaraan yang akan diucapkan para tokoh. Unsur estetik inilah yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Hasil karya sastra tidak sebatas hanya untuk sekadar dibaca, melainkan untuk dapat ilmu pembelajaran, pengetahuan, menumbuhkan minat membaca, keterampilan membaca, membuka imajinasi, dan mengembangkan empati terhadap orang lain, serta menumbuhkan kreativitas yang nantinya akan berguna dalam menyelesaikan permasalahan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun bermasyarakat.